Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nuhun. Mohon izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil mukarrabin wa sallallahu sayyidi syamtil qadir jilani qaddasallahu sirrahu kama ila musannifi hadal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima fi ulumihima fid dharani amin. Thumma ila abi wa ummi wa zawjati wa jami' auladi wa ila jami' tullab fi hadhil majlis sahalallahu fi kulli umurina umuraidin wal akhirah hasil hasanallahu maqasidana wal akhirah syaudillahi lahum walana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon izin untuk share screen. Sudah kelihatan? Sampun Pak. Ada. Sampai surat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah wala junaha alaikum fima daradaitum bihi min ba'dil faridah inna allaha kana aliman hakima. ومن يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف
وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Benar. Ada error di mikrofon. Ini saya tak ganti. Kalau tidak sebaik yang itu, tapi masih bisa mewakili. Halo. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 24. Wa hurrimat, dan diharamkan alaikum atas kalian semua siapa al-muhsanatu wanita-wanita muhsan. Ayat dawatul azwaji artinya wanita-wanita yang memiliki suami-suami. Minan nisa'i dari wanita-wanita antangkihuhunna jika menikahi siapa kalian semua hunna kepada nisa qabla mufarakati azwajihinna sebelum menceraikannya suami-suami dari nisa. Haroiri Karoira muslimatin. Itu orang-orang merdeka dari muslim-muslim perempuan, muslimah-muslimah. Kunna ada siapa nisa, aula atau tidak muslimat. Diharamkan kamu menikahi kepada wanita-wanita yang statusnya masih menjadi istri orang. Jadi hati-hati ya kalau menikah kepada orang yang sudah bersuami, wanita yang sudah bersuami, ini
proses penceraiannya atau talaknya itu sudah selesai apa belum. Kalau belum selesai diharamkan untuk membuat akad kepada wanita yang statusnya seperti itu, baik wanita itu orang-orang merdeka maupun dia itu berstatusnya sebagai budak atau tidak merdeka. Kalau tidak merdeka itu yang menjadi wali itu adalah atau yang memiliki itu adalah tuannya. Illama kecuali sesuatu malakat yang memiliki aimanukum tangan-tangan kanan kalian semua. Minal imai dari budak-budak bisa karena peperangan. Dikecualikan yaitu wanita-wanita yang tertawan ketika peperangan. Di dalam perang itu yang ikut tidak hanya orang kaum laki-laki. Ini mohon maaf saya agak keringat dingin nih. Kurang nanti saya sampaikan ya sekuatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba minta air panas. Jadi yang kalau dua kelompok berperang maka keduanya itu pasti menyertakan wanita-wanita. Biasanya untuk menjadi tukang obati tentara-tentara yang sakit. Atau kalau tidak, juru masak. Nah ini kalau pasukannya itu kalah, maka ya berarti baik yang laki-laki ada yang tertawan, yang perempuan juga otomatis tertawan. Tertawan seperti itu kalau dulu statusnya adalah bukan hanya tahanan tetapi menjadi budak, gitu loh ya, menjadi budak. Masuk laki-laki jadi budak, perempuan jadi budak. Nah, yang wanita-wanita seperti ini walaupun belum dicerai oleh suaminya, karena statusnya sebagai budak, itu boleh dinikahi oleh suami yang baru. Kalau nikah atau dimiliki oleh suami yang baru. Falakum maka itu untuk kalian semua, uhunna, adapun mengumpuli kepada al-ima atau ma malakat aimanukum. Wa ingkana dan walaupun ada itulah hunna untuk ima siapa azwajun suami-suami fitaril harbi di dalam ranah peperangan batal istibroi di dalam setelah suci. Jadi atau di dalam setelah selesai perangnya. Jadi perang harus dipastikan sudah selesai. Kemudian ada tentara-tentara yang tertawan, ada wanita-wanita yang tertawan. Ya. Ini ya. Diperbolehkan ya menikahi terhadap wanita-wanita seperti itu. Kalau ini Nabi itu punya istri namanya Maria Kiptia. Suatu saat Nabi itu mendakwai kepada Raja Mesir namanya Mukaukis. Surat dibawa oleh sahabat diserahkan kepada Raja Mesir itu. Kemudian isinya surat itu meminta kepada Raja Mesir untuk masuk Islam. Dahsyat betul ya, berani betul Nabi itu bersama dengan para sahabat untuk mendakwahkan
agama kepada raja-raja. Di Mesir itu Raja Mukaukis, Persia, kemudian Yaman. Satu lagi ada 4 itu. Jadi Yaman, Persia, kemudian kalau Mukaukis itu Mukaukis. Kalau Persia itu menolak. Tapi Mukaukis itu tidak mau, hanya Mukaukis itu mengirimkan hadiah kepada Nabi berupa baju-baju buatan dalam negeri, kemudian onta, kemudian lagi 3 perempuan. Yang satu bernama Maria Kiptia, yang satu bernama Sirin, yang satu lagi itu siapa gitu, laki-laki. Hanya Maria Kiptiah ini kan sebagai hadiah itu. Jadi makanya statusnya seperti itu, ada yang menamakan itu sebagai budak. Tapi budak itu tidak mesti jelek, itu enggak, jelek tidak terhormat itu tidak loh ya. Karena ini statusnya sebenarnya menjadi pelayan dari kerajaan Mukaukis. Nah terus kemudian kalau diberikan kepada Nabi seperti ini statusnya apa? Kan seperti itu. Jadi ini ada yang menganggap statusnya itu sebagai budak. Cuma orangnya yang namanya Maria Kiptiah itu, jadi karena tadi itu kan kasusnya didakwai, ibaratnya itu adalah suatu peperangan gitu. Perang tetapi perang urat saraf ya, perang ideologi. Nah, ini kemudian mengakui Mukaukis tapi tidak mau Islam, kemudian memberikan hadiah-hadiah itu. Nah, diantaranya adalah Maria Kiptiah. Kiptiah itu Koptik gitu loh ya, kalau Kristen itu Kristen Koptik. Maria Kiptiah itu kalau bapaknya ini orang Mesir, pegunungan, tapi kalau ibunya itu masih berdarah kerajaan Romawi, tapi sudah Kristiani Romawi. Di tengah jalan itu nangis saja Maria Kiptiah itu karena di tempat yang lama itu rasanya sudah nyaman. Ini kok dibawa ke tempat yang baru seolah-olah dia nanti itu mau dijadikan korban gitu loh. Kemudian oleh sahabat yang membawa itu diceritakan sifat-sifat daripada Nabi Muhammad. Lemah lembut, kemudian lagi akhlaknya baik dan sebagainya, ini agak semangat. Dan setelah bertemu dengan Nabi Muhammad, maka Maria Kiptiah ini ditempatkan di rumah sahabat Ansar. Kebetulan berada di dekat Aisyah. Nggak jauh dari Masjid Nabawi. Nah, Maria Kiptiah ini ternyata wanita cantik, kulitnya putih, kemudian akhlaknya baik, sehingga oleh Nabi termasuk diistimewakan. Dan ini diambil istri oleh Nabi. Nah, saat itu ya istri yang lain itu pada cemburu. Cemburu. Jadi ya wajar, manusiawi ya kayak gitu, pada cemburu. Apalagi kira-kira 15 bulan setelah menikah ini kemudian dikaruniai kehamilan. Sementara istri-istri yang lain itu pada belum hamil, ini orang baru, kemudian statusnya seperti itu. Nah, karena diambil istri oleh Nabi itu, maka menjadi orang merdeka. Ya, apalagi punya anak, namanya Ibrahim. Supaya sesuai dengan mengikuti agama kakeknya Ibrahim. Nah, ini tambah cemburu lagi. Wah, Nabi ini salah satu
salah satu penyebab dari turun ayat. Jadi Nabi itu merasa tidak enak juga karena ini ada newcomer kemudian memperoleh Nabi itu sering siang dan malam itu ke rumah Maria Kiptia. Sehingga hal itu tidak mengenakan, terutama Aisyah dan Hafsah. Aisyah itu adalah anaknya Abu Bakar, Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab. Nah ini kemudian Nabi itu untuk membuat senang kedua istrinya, ini bilang sama kedua istrinya, nanti Maria Kiptia, ini saya ceraikan. Lah oleh Allah ditegur langsung turun ayat pada surat At-Tahrim itu. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau keharamkan apa-apa yang oleh Allah telah dihalalkan? Istrimu itu ya sekali halal ya halal terus kok kamu itu mencoba untuk mengharamkan demi tabtaghi mardata azwaji, kamu mencari keridhaan dari istri-istrimu yang lain. Kok sampai menceraikan. Masaknya banget tuh ya kayak gitu. Jadi tadi itu senangnya berlebihan, sekarang itu susahnya berlebihan jadinya. Nah, demi untuk menyenangkan kepada hatinya wanita atau istri-istrinya Nabi yang lain. Allahu Ghafurur Rahim. Kalau kamu bisa mencabut terhadap apa yang kamu katakan itu, maka Allah mengampuni terhadap kamu. Sehingga ada yang mengatakan bahwa sumpahnya Nabi untuk menceraikan terhadap Maria Kiptiah tadi itu tidak dikafarati. Karena Allah sudah mengampuni. Tetapi ada juga yang mengatakan Nabi memberi kafarah. Kafarah sumpah itu diantaranya puasa 3 hari terus menerus itu kafarah sumpah. Sumpah dilanggar. Allahu Ghafurur Rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Nah, seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Ibrahim itu putranya Nabi itu sekitar umur 19 bulan itu juga meninggal dunia ya. Nabi sedih banget. Karena ini laki-laki ya. Dan digadang-gadang menjadi penerus daripada ajaran Rasulullah. Sehingga Nabi itu mengatakan bahwa untuk urusan kematian Ibrahim, saya Ibrahim bin Muhammad, saya tidak punya kekuasaan apa-apa. Artinya untuk membela untuk itu enggak punya kekuasaan, itu murni kekuasaan Allah. Masya Allah, dengan hati yang pedih ini saya terima kepergian kamu. Nah, ini dan setelah itu Nabi ya kehilangan itu, sedih itu. Sampai Nabi meninggal dunia, kemudian nanti Maria Kiptiah itu 5 tahun setelah itu rajin untuk beribadah, tapi 5 tahun setelah itu meninggal dunia juga. Maria Kiptiah, Maria Koptik Kiptiah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitaballahi Kitaballahi alaikum. Sebagai kefarduan Allah atau ketentuan Allah, lafal kitab Allah itu nasbun nasab alal masdari menetapi menjadi masdar.
kataba telah menentukan siapa Allah dari akan hal tersebut alaikum untuk kalian semuanya. Titik. Wahalla dan menghalalkan siapa Allah. Lapan akalla bil binai dengan bina lil fa'ili untuk fa'il. Akalla berarti positif. Wal maf'uli dan maf'ul dibuat negatif wa ukhilla dan dihalalkan. Lakum untuk kalian semua apa sesuatu ada darikum yang lain itu semua siwama artinya selain sesuatu karoma yang telah mengharamkan siapa Allah alaikum atas kalian semua minan nisa'i dari perempuan-perempuan. Jadi kalau yang selain tadi, selain muson yang telah beristri dan belum dicerai atau bukan budak ya, atau budak tetapi masih menjadi milik orang, itu tidak boleh. Selain itu semua boleh. Selain itu semua boleh. Anta betagu mawara adalikum lakum wa halallahu mawara adalikum anta betagu jika mencari siapa kalian semua tatlubu artinya mencari siapa kalian semua misalkan para wanita ya walikum dengan harta-harta kalian bisodakin artinya dengan mahar tamanin atau suatu harga. Jadi kalau misalnya mencari dan dapat wanita, yaitu ya harus dinikah, ya harus dinikah dengan mahar yang tertentu. Bi amwalikum muhsinina dalam keadaan ternikahi mutazawwijin artinya dalam keadaan dinikahi semua. Ghaira musafiqina bukan musafih atau bukan jina semua. Aizanina bukan perempuan zina. Jadi memiliki diberi harta tapi statusnya yang jelas dinikah bukan dijinai faman maka barang siapa itu istamta'atum bersenang-senang siapa kalian semua tamta'atum artinya senang-senang siapa kalian dengan dengan minhunna dari an-nisa mimman dari orang tazawwajatum yang menikahi siapa kalian semua bilwati dengan berkumpul. Barang siapa bersenang-senang dalam bentuk berkumpul suami istri. Kalau mau seperti itu fa'atuhunna maka berikan olehmu semua hunna kepada an-nisa ujurahunna akan mahar daripada an-nisa. Beri maharnya. Jangan tanpa aturan, semuanya itu menggunakan aturan. Menggunakan mahar. Sebut-sebutnya mahar itu artinya memang mahar itu adalah suatu alat pengikat antara suami dan istri. Yang kedua, mahar itu mestinya ya ada nilainya. Ya. Ada nilainya. Tapi jangan menyebabkan kalau orang itu sulit menghadirkan mahar yang bagus gitu kemudian menjadi tidak bisa terwujud pernikahan. Jangan. Dalam hal seperti itu Nabi juga bersabda sebaik-baik wanita itu adalah wanita yang nggak menuntut mahar, wanita yang murah maharnya. Artinya kalau memang sudah diyakini bahwa laki-laki perempuan tadi itu merasa menjadi bisa membangun. Jadi rumah tangga itu seperti kalau tumbuhan itu dibelah, nah itu separuh-separuh. Kalau sudah rumah tangga nanti itu akan bersatu dan membentuk tumbuhan yang utuh gitu.
Seperti tumbuhan dikotil misalnya, kacang, lantoro, atau itu biasanya terbentuk tumbuhan kan karena penyatuan daripada kedua belah. Kalau belum menyatu maka belum bisa menumbuhkan tumbuhan. Itu yang penting kan di situ. Banyak orang itu nggak sampai seperti itu, dua belahan tetapi tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Mana bisa menghasilkan bunga, mana bisa menghasilkan buah. Di situ ya. Muhuruhunna ujurahunna muhuruhunna artinya mahar-maharnya nisa allati para itu yang telah menentukan siapa kalian semua lahunna untuk nisa. Silakan yang telah kamu tentukan nilainya itu kamu berikan. Saya dulu pernah beri penjelasan kalau Nabi itu maharnya 100 unta, bukan ya 20 ekor unta, tidak 100 ekor unta, 20. Ada kemungkinan yang 100 itu adalah pesta poranya Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad. Jadi sampai habisnya segitu. Karena Khadijah itu wanita yang kaya raya. Lahunna faridotan dengan suatu ketentuan. Wala junaka dan tidak ada dosa sama sekali alaikum atas kalian semua bima di dalam sesuatu tarodaitum yang saling rela siapa kalian semua. Antum ya kalian wahunna dan nisa bihi dengan ma'ataitumuhunna mimba'dil faridati dari setelah faridah atau penentuan. Jadi setelah dibayar, mahar itu setelah dibayar. Ini kemudian seperti kemarin kita jelaskan bahwa antara kedua belah pihak itu diskusi bagaimana untuk menjalankan usaha. Ini kemudian sampai karena membutuhkan modal, maka harta dari mahar itu digunakan. Itu kalau sudah merupakan hasil dari musyawarah antara keduanya itu tidak disalahkan, diperkenankan. Min haqqiha dari menghapus kepada farido, ketentuannya tadi menjadi dihapus. Ya, al-ba'diyah atau sebagian farido, tidak utuh tetapi dikurangi. Ziyadatan atau bahkan tambah alih atas farido. Innallaha sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah itu aliman maha mengetahui. Biqalqihi terhadap makhluknya Allah. Hakiman lagi maha bijaksana bima di dalam sesuatu tabbarahu yang mengatur siapa Allah akan malahum untuk lahum untuk mereka semuanya. Ayat 25. Wa man adapun barang siapa. Itulah yastati tidak kuasa siapa man minkum dari kalian semua taulan akan taulan ginan artinya kemampuan. Barang siapa dari kalian itu tidak mampu. Li'ayang tidak untuk jika menikah siapa man. Kalau menikah itu belum mampu, karena ya menikah itu berarti ya harus punya kemampuan menikah karena butuh kemampuan. Baik kemampuannya itu berupa kemampuan keterampilan, keahlian, kemampuan fisik maupun non fisik, kemampuan material maupun non material atau imaterial itu harus punya. Tapi barang siapa yang belum punya, yang kika al-musonati akan wanita-wanita merdeka, al-hariro, artinya wanita-wanita merdeka mukminati yang mukmin. Adapun
nikahul muhsanat al-mu'minat itu jariyun berjalan. Alal ghalibi atas umumnya. Umumnya yang namanya orang menikah itu yang menikah kepada wanita-wanita yang merdeka. Fala mafhuma maka tidak ada mafhum sama sekali lahu untuk al-ghalib. Jadi nggak ada sangkalan sama sekali. Famimma malakat. Tapi kalau orang itu tidak mampu ya menikahi kepada wanita-wanita yang merdeka itu, famimma malakat maka dari sesuatu malakat yang memiliki apa imanukum tangan-tangan kalian semua. Yang keku menikah siapa maka boleh kalian itu mengambil budak-budak dari kalian. Ambil budak-budaknya. Lagi yang namanya budak itu tidak harus orang muasar, tidak harus orang yang rambutnya tengkulintil, enggak. Budak karena apa dulu? Ya, budak karena apa dulu? Penyebabnya status budak itu karena apa dulu? Dan Islam memang dalam perkembangannya itu berusaha untuk menghapus terhadap perbudakan. Termasuk bagaimana cara memerdekakan terhadap budak itu diantaranya adalah dengan dinikahi. Tadi diberi contoh oleh Nabi. Min fatayatikum dari budak-budak perempuan kalian semua mukminati yang mukmin. Allah adapun Allah itu a'lamu lebih tahu siapa Allah, lebih tahu biimanikum dengan iman-iman kalian semuanya. Jadi bisa kalian tuh menikahi terhadap budak-budak kalian yang mukmin. Oh, budak yang taat ibadah itu ya luar biasa. Budak yang taat ibadah. Budak yang taat ibadah. Allah adapun Allah itu anamu biimanikum. Allah tahu terhadap iman kalian. Fak iktafa yaktafi iktafi faktafu maka penuhilah olehmu bidohirihi dengan lahirnya iman. Wakilu dan bertawakallah kalian asyaraira kepada yang batin, ilahi kepada iman. Fa'innahu maka sesungguhnya Allah itu alimudat yang maha mengetahui bitafdiliha terhadap keutamaan daripada ma malakat aimanukum. Jadi dapat aku bizahirihi wakilu asyaraira. Pilih yang kamu sukai mana di antara budak-budak itu. Adapun untuk urusan batinnya bertawakallah kepada Allah. Bertawakal kepada Allah Ta'ala. Orang-orang kulit hitam itu yang berada pada wilayah Habasyah, itu ya pinter-pinter. Kayak yang Afrika Selatan itu ya, yaitu yang sekarang misalnya di daerah Tanzania sampai ke barat-barat itu orangnya ya pinter-pinter. Banyak ulama-ulama dari kulit hitam. Afrika itu ada universitas namanya Universitas Khartoum. Itu kurikulumnya distandarisasi dengan kurikulum di Amerika Serikat sehingga lulusan dari sana itu banyak yang menjadi dosen di Amerika. Itu banyak karena standar. Dan itu menunjukkan bahwa orang kulit hitam itu juga banyak yang pintar. Waru ba'amatin dan banyak budak-budak wanita tab dulu mengungguli
siapa amat hurratan akan perempuan merdeka di dalam di dalam iman. Banyak tadi itu pakai bidharihi, zahirnya iman. Jadi pilihlah dalam hal lahirnya, untuk urusan lahir itu iman kamu amati. Dia taat beribadah, itu urusan lahir. Adapun urusan batin itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Banyak wanita-wanita budak-budak wanita itu bisa melebihi terhadap wanita-wanita merdeka di dalam hal keimanan itu. Pada adapun ini tak nisun penghibur binikah kilimai dengan menikah kepada budak-budak. Ba'dukum adapun bagian dari kalian itu membatin dari sebagian yang lain. Antum artinya adapun kalian semua wahunna dan ima itu sama fitini di dalam agama. Jadi kalian itu satu dengan yang lain itu adalah saling merupakan bagian. Untuk urusan agama bisa sama. Ya, pada atas tangkifu maka jangan mencari tertahan, jangan pada atas tangkifu min nikahihinna, dari menikahi kepada imam. Janganlah itu menjadi sebuah halangan terhadap kalian semuanya untuk menikahi terhadap mereka. Fangkihuhunna, maka nikahilah olehmu hunna kepada ima biidni ahlihinna, dengan seizin dari ahlinya, mawalihinna, artinya tuan-tuannya atau wali-walinya, pemilik daripada ima itu. Bin ma'rufi, mana tadi? Wa atuhunna, dan berikanlah olehmu hunna kepada ima, U'tuhunna, artinya berikan olehmu hunna kepada ima, ujurahunna, muhurahunna, akan mahar-maharnya ima. Silakan, kalau kamu menikahi itu, maka berikanlah maharnya kepada mereka. Bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan baik. Min ghairi matallin, dengan tanpa menunda-nunda, wanaksin, dan mengurangi. Tidak usah ditunda, tidak usah dipanjang-panjangkan urusannya, tidak usah dikurangi. Muhsanatin, dalam keadaan menerima, ifa, artinya dalam keadaan menerima. Nafal muhsanatin muhsanatin, dalam keadaan muhson itu berarti wanita terjaga, ghairu musafikatin, bukan wanita-wanita pezina. Janiyatin, artinya wanita-wanita pezina, jahron, dalam keadaan jahar atau tampak. Jangan sampai walaupun terhadap budak-budak ini kalian melakukan perzinahan. Wala mutakhidati akhdanin, dan bukan wanita-wanita yang tadi akhdanin, bukan pengambil akhdan. Akhdan itu adalah gundik-gundik. Artinya gundik-gundik ya jenuna, yang pada zina. Siapa mutakhidat bihinna, dengan akhdan siran, dalam keadaan rahasia. Ini juga tidak boleh diam-diam melakukan hubungan gelap kepada orang-orang yang statusnya sebagai budak itu tadi. Fa'idha usinna, maka ketika sudah dinikah siapa ima, aizuwijna, artinya dinikah siapa ima, wa fi qiraatin, dan itu di dalam suatu bacaan berbina ilil fa'ili, dengan bina fa'il ahsanna, tazawwajna, artinya menikah siapa ima.
Fa'in ataina, maka jika mengerjakan siapa ima bifakisatin dengan fakisah. Kalau mereka itu statusnya sudah menjadi istri, tetapi menyeleweng. Sudah menjadi istri tapi menyeleweng. Jinan artinya berzina. Apa bisa terjadi? Ya mungkin saja terjadi. Ini ya, Al-Quran sudah beri penjelasan terhadap kasus ini. Bagaimana konsekuensi daripada budak-budak yang berzina itu? Konsekuensinya adalah fa'alaihinna, maka itu atas ima nisbuma, adapun separuh sesuatu alal muhsonati atas wanita-wanita muhson. Jadi hukumannya adalah separuh dari wanita-wanita merdeka. Wanita merdeka itu kalau wanita merdeka ya, wanita merdeka al-karo iri artinya wanita merdeka labkari yang gadis-gadis idza zanina ketika berzina siapa al-abkar. Separuh dari hukumannya wanita-wanita yang masih atau gadis-gadis yang berzina. Gadis yang berzina itu dicambuk sebanyak 100 kali. Ya, tapi kalau sudah bersuami itu dirajam. Tapi kalau gadis itu dicambuk 100 kali. Lah, yang namanya ima atau apa itu tadi budak-budak itu khatnya atau hukumannya adalah separuh daripada gadis-gadis. Mina adabi dari seksa al-hati artinya hukuman. Wayu jeladna, maka dijilid siapa? Ima khamsina akan 50. Wayu gerobna dan diasingkan siapa? Ima nisfa sanatin akan separuh tahun. Hukumannya 50 cambukan ditambah dengan diasingkan selama setengah tahun. Wayukasu dan dikiaskan alaihinna kepada ima siapa abdi itu budak laki-laki. Demikian pula budak laki-laki ya pasangannya misalnya itu kalau mengerjakan seperti itu, kalau budak maka dia juga harus dicambuk sebanyak 50 kali dan diasingkan selama setengah tahun. Walam yuj'al dan tidak dijadikan apa al-ihsanu keihsanan atau ya syartan akan menjadi syarat liwujubil hati akan wajibnya akad. Jadi untuk menghasilkan atau untuk terlaksananya sebuah hukuman itu tidak harus orangnya itu sudah menikah, itu enggak harus. Jadi kalau tadi itu zina kan sebenarnya belum menikah, tetapi sudah bisa dikenakan akad. Li'ifadati annahu untuk memberi faedah sesungguhnya sya'an itu larojma tidak ada rajam sama sekali alaihinna kepada ima aslan sama sekali. Jadi di situ karena statusnya disamakan dengan gadis yang berzina maka tidak sampai kepada predikat rajam. Dalika adapun hal tersebut nikahul mamlukati artinya menikahi kepada budak-budak wanita inta adam itu ketika tidak adanya bekal itu liman bagi orang khosya yang khawatir jabaman khabar artinya takut jabaman al-anata akan zina. Jadi untuk orang yang takut akan perbuatan zina maka diberi solusi untuk menikahi kepada budak-budak. Zina artinya zina. Wasuluhu adapun asalnya dalik itu al-masyaqatu masyaqat sumia disebut apa masyaqat bihi sumia disebut apa sumia disebut bihi dengan al-anat apa zina-zina li'annahu karena sesungguhnya al-anat itu sababuha li'annahu karena sesungguhnya
Li'annahu karena sesungguhnya zina itu sababnya masyarakat berkati dengan hukuman fitunya di dunia. Jadi sebabnya adalah tadi dikatakan kalau khawatir masyarakat. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat itu juga ada kaitannya dengan zina. Orang kalau dalam keadaan masyarakat, kemudian tidak ada salurannya, maka dia nanti akan berbuat zina. Dan itu masyarakat itu menyebabkan adanya kad fitunya di dalam dunia wal ukubati dan siksa fil akhirati di akhirat. Minkum dari kalian semuanya. Ikhtilaf iman berbeda dengan orang layak yang tidak mengkhawatirkan kepada man minal ahrar, yang tidak mengkhawatirkan apa zina kepada man. Beda dengan orang yang tidak sampai mengkhawatirkan minal ahrari dari orang-orang merdeka. Kalau orangnya itu tidak orang merdeka dalam keadaan tidak masyarakat, orang merdeka dalam keadaan cukup, maka fala yahillu, maka tidak halal lahu untuk man ya apa nikahuha, menikahi kepada imah. Jadi tidak diperkenankan, tidak halal menikahi kepada budak-budak. Wakadha, dan artinya apa? Kalau nanti menikah kepada budak, maka status kebudakannya itu akan menjadi hilang dan akhirnya menjadi merdeka. Wakadha, dan demikian pula man adapun orang, dan itu demikian pula man adapun orang istata'a yang mampu siapa man taula qurratin akan bekal atau biayanya qurrah, wanita merdeka. Wa'alaihi, dan itu atas hal, dan itu atas pendapat ini Asy-Syafi'i, adapun Imam Syafi'i. Wa kadza man istata'a taula qurratin wa 'alaihi wala yahilu lahu nikahuha wa kadza man istata'a taula qurratin wa 'alaihi wa kharaja biqaulihi min fayatikum wa kharaja, dan wa khurija, dan dikecualikan biqaulihi terhadap firman Allah min fatayatikumul mu'minat, dari kata fatayatikumul mu'minat dari pemudi-pemudi kalian yang mukmin. Al-kafir, apa al-kafiratu, orang-orang wanita-wanita kafir. Jangan. Wala yahillu, maka tidak kalah lahu untuk man apa nikahuha, menikahi kafirat. Tidak diperkenankan menikahi kepada wanita-wanita kafir walau adama, dan walaupun tidak punya siapa man, dan takut dan khawatir siapa man. Tidak boleh sama sekali, itu sifatnya mutlak, tidak diperkenankan menikah kepada wanita-wanita kafir. Wantasbiru, dan jika sabar siapa kalian semuanya an-nikahil mamlukati, dari menikahi kepada budak-budak wanita. Itu khairun, lebih bagus lakum, bagi kalian. Jadi masih lebih baik daripada menikahi wanita kafir, lebih baik menikahi kepada budak-budak. Li'alla yasiro, supaya tidak jadi apa al-waladu anak itu rokikon budak. Jadi kan yang jadi masalah itu adalah kalau menikahi terhadap budak itu nanti kalau punya anak, anaknya statusnya juga budak. Oleh karena itu bagi orang yang mampu ini supaya tidak direkomendasikan supaya tidak menikahi kepada budak, supaya anaknya nanti ketika lahir statusnya adalah merdeka. Itu adalah status hukum yang berlaku. Wallahu, adamun Allah itu ghafurun, maha mengampuni, rahimun, lagi maha menyayangi. Bitawasu'ati, dengan meluaskan bidzalika terhadap hal tersebut. Yuridu, mengendaki siapa Allah dibayyana, untuk menjelaskan siapa Allah lakum, untuk kalian semuanya, syara'i'ati, dikembangkan syariat-syariat agama kalian, amasyarika amrikum, dan kebaikan dari urusan kalian. Mata-mata semuanya tadi itu dijelaskan agar supaya urusan agama ini jadi jelas dan juga bisa memberi kemaslahatan kepada manusia.
Wayahdikum dan menunjukkan siapa Allah kum kepada kalian. Sunanal ladzina akan jalannya orang-orang banyak. Ai dharaikal ladzina artinya jalan-jalannya orang-orang banyak min qablikum dari selain kalian semuanya, minal anbiya'i dari para nabi, bitahlili di dalam penghalalan wa tahrimi dan pengharaman. Mata tabi'uhum, maka mengikuti siapa kalian hum kepada alladzina min qablikum. Itu juga merupakan tidak berdiri sendiri ya hukum Islam, tetapi dirunut merupakan perkembangan dari hukum-hukum dari para utusan sebelumnya. Bagaimana menghalalkan terhadap suatu urusan, mengharamkan terhadap suatu urusan. Wa yatubu dan memberi tobat siapa Allah alaikum atas kalian semua. Yarji'u artinya kembali siapa Allah bikum terhadap kalian semua an maksiyati dari maksiat. Yarji'u artinya mencabut siapa Allah bikum terhadap kalian semua an maksiyati dari maksiat kepada Allah. Allati yang kuntum yang ada siapa kalian semua alaiha atas maksiatihi ila ta'atihi menuju kepada taat kepada Allah. Jadi di situ caranya Allah itu mengarahkan, mengorientasikan dari manusia, perjalanannya manusia dari hal yang diharamkan menuju kepada dari menentang menuju kepada taat kepada Allah. Allah hadapan Allah itu alimun wahab mengetahui bikum terhadap kalian semua hakimun lagi bijaksana. Fima di dalam sesuatu tabarahu yang mengatur siapa Allah akan malakum untuk kalian semuanya. Masya Allah, saya mohon maaf ya. Ini sedang kurang sehat. Ya Allah. Sehat Ustaz. Saya matur nuwun minta doanya. Ini nanti tidak ada tanya jawab. Saya mohon untuk ditutup dulu. Kita tutup. Nggih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdali mudallah mudallaqan abada amadata ba'asana bimada zamani min hudama bufalam dahara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Ustaz, sehat. Dokter sangat nuwun nggih. Mari kita akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek pamit Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah, ini saya tetap ya.